Mudah banget bikinnya, hanya dari tepung beras dan gula merah. Perlu di mixer, cukup diaduk aja. Perlu pakai oven juga. Jadi kue yang enak, mengembang dengan sempurna, legit, kenyal, manisnya pas. Bahannya murah, cocok juga buat ide jualan. Mau tahu cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai. Ini resepnya. Didihkan 550 ml air. Masukkan 200 gram gula merah yang sudah diiris ya. Kalau diiris dulu, larutnya bisa lebih cepat. Tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu direbus sampai mendidih ya, sampai larut gulanya. Kalau bunda punya gulanya pakai gula aren ya, jadi lebih enak rasanya. Tapi kalau nggak ada, gula merah juga nggak apa-apa ya. Ini kue tradisional yang enak, di tiap daerah mungkin ada ya. Tapi resepnya mungkin sedikit berbeda ya. Mendidih, gulanya udah larut, matikan apinya, sisihkan. Siapkan 250 gram tepung beras, lalu masukkan ke dalam wadah ya. Kalau ukuran sendok kurang lebih 25 sendok makan. Tambahkan juga 50 gram tepung tapioka setara dengan 5 sendok makan ya, kurang lebih. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kalau saya pakainya Vernipan ya. Tambahkan juga setengah sendok teh garam biar gurih rasanya nanti ya. 1 saset vanili bubuk. Kalau nggak punya yang bubuk, pakai yang cair juga nggak apa-apa ya, tambahkan 1 sendok teh. Lalu diaduk dulu biar tercampur dengan merata ya, Vernipan sama garamnya. Ini gula yang direbus tadi ya, disaring dulu supaya kotorannya tidak masuk. Pastikan gulanya sudah dingin ya, masukin sedikit demi sedikit. Lalu diaduk sampai tercampur dengan merata. Resep selengkapnya ada di kolom deskripsi ya. Bagi kalian yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa di like dan di share juga. Terima kasih. Ini kalau di daerah saya namanya kue apem ya. Tapi kalau di daerah bunda namanya apa? Selain pakai gula merah, ada juga yang pakai gula putih. Itu mah suka-suka aja ya. Mau pakai gula merah atau gula putih, sama-sama enak ya rasanya. Cara bikinnya juga sama. Ini gulanya udah dituang semuanya ya. Aduk terus sampai tercampur merata ya. Ini adonannya seperti ini ya, encer. Terus aja diaduk sampai benar-benar tercampur. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Ini udah tercampur seperti ini ya, udah cukup. Lalu siapkan serbet yang bersih untuk menutupnya ya. Tutup sampai rapat ya, tertutup semua. Selain pakai serbet, bisa juga pakai plastik ya. Lalu diamkan kurang lebih 1 jam atau lebih ya. Ini udah 1 jam, udah mengembang seperti ini, berarti raginya masih aktif ya. Lalu diaduk dulu untuk mengeluarkan gasnya. Diaduk terus sampai buihnya berkurang seperti ini. Ini seperti ini sudah cukup ya, sisihkan dulu. Siapkan loyang, ini saya pakai diameter 16 cm ya. Tapi ini agak tinggi, jadi kalau udah jadi nanti kuenya tebal. Kalau pengen pas ukurannya, pakai diameter 18 atau 20 cm ya bun. Lalu olesi minyak dengan merata. Kalau sudah, tuang ke dalam loyang. Pelan-pelan aja masukinnya. Loyangnya bebas ya, kalau bunda mau pakai yang segi 4 juga bisa. Atau mau pakai loyang bulat juga silahkan. Terus masukin semuanya pelan-pelan aja ya. Seperti ini udah semuanya masuk. Kalau sudah, panaskan panci kukusan ya. Biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru dimasukin kuenya ya. Lalu ditutup, tutupnya dilapisi kain supaya nanti airnya tidak jatuh ke atas kuenya ya. Masak kurang lebih 30 menit dengan api sedang ya. Ini sudah 30 menit, tuh hasilnya bagus banget, mekar dengan sempurna ya. Lalu diangkat, diamkan sampai dingin di suhu ruang ya, kurang lebih 1 jam atau lebih. Ini hasilnya bun, bagus banget kan, mekar. Ini sudah 1 jam lebih, udah dingin ya. Kita akan coba memotongnya. Siapkan spatula untuk menyisir bagian pinggirnya ya. Seperti ini, disisir dulu bagian pinggirnya. Kalau sudah, siapkan alas dari bahan plastik atau dilapisi plastik ya, supaya tidak lengket nantinya ya. Lalu dibalik. Hasilnya mantep banget bun. Tidak lengket sama sekali seperti ini. Hasilnya agak tinggi ya, karena loyangnya tinggi. Lalu dibalik lagi pakai tempat yang datar ya. Seperti ini. Mantap banget hasilnya bun. Kuenya tebal, saya pakai loyangnya yang ukuran 16 cm diameternya ya. Jadi hasilnya agak tinggi. Kalau pengen bagus, pakai loyangnya diameter 18 cm atau 20 cm ya. Jadi nggak terlalu tinggi kuenya. Kebetulan saya nggak punya, jadi pakai ini aja. Ini hasilnya bun, seperti ini sudah dipotong, kenyal, ada sarangnya bersarang ya. Rasanya enak, manisnya pas. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di kolom komentar ya. Kalau kalian punya resep
Kue apem yang lebih enak silahkan komentar ya. Kue apem gula merahnya sudah siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba, semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon pamit, assalamualaikum.